Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Sri Fauzi selaku dosen S1 Program Studi Hubungan Internasional dengan NUPTK 6042775676230163. Adapun riwayat pendidikan yang saya miliki yaitu Sarjana Hubungan Internasional dan Magister Hubungan Internasional. Bidang keahlian yang saya miliki yaitu kajian gender. Saya merupakan dosen hubungan internasional di Fakultas Sosial dan Kependidikan Universitas Potensi Utama. Adapun video ini saya buat guna memenuhi instrumen pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran yang disebut dengan PDD UKTPT. Izinkan saya untuk memaparkan materi yang akan saya ajarkan pada mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Gender dalam Hubungan Internasional dengan bobot 3 SKS. Adapun deskripsi mata kuliah Gender dalam Hubungan Internasional membahas tentang konsep dasar gender, teori feminisme, serta perspektif gender dalam kajian hubungan internasional. Mata kuliah ini mengkaji bagaimana relasi gender mempengaruhi dinamika politik global, diplomasi, pembangunan, kewarganegaraan, hak asasi manusia, representasi politik, serta peran organisasi internasional dalam mendorong kesetaraan gender. Selain itu, mahasiswa akan menganalisis berbagai isu global, kebijakan publik, gerakan perempuan, dan implementasi pengarus utamaan gender dalam konteks hubungan internasional. Kemampuan yang diharapkan adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami pengertian gender dan politik. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami feminisme dan gerakan perempuan dalam politik. Yang ketiga, mahasiswa mampu menguraikan feminisme dan gerakan perempuan di Indonesia. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan politik gender di Indonesia. Yang kelima, mahasiswa mampu menganalisis memahami gender dan kewarganegaraan global. Yang keenam, mahasiswa mampu menganalisis gender dan perwakilan politik. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menganalisis kuota perempuan di parlemen. Dan yang kedelapan, mahasiswa mampu menganalisis penyebaran gagasan kesetaraan gender melalui jaringan advokasi lintas negara. Dan yang terakhir ke-9, mahasiswa mampu menganalisis gender dan lingkungan. Adapun capaian pembelajaran lulusan mata kuliah ini, yang pertama, mahasiswa mampu menguasai teori dan praktik negosiasi, diplomasi, serta hubungan internasional. Yang kedua, mahasiswa mampu menguasai dan memahami perkembangan teori, perspektif, pendekatan, metodologi dan perdebatan atau diskursus dalam ilmu hubungan internasional. Adapun materi pembelajaran mata kuliah gender dalam HI yaitu yang pertama, pengertian dan konsep gender, yang kedua, teori feminisme, yang ketiga, gerakan perempuan dalam politik, yang keempat, kuota perempuan di parlemen, yang kelima, jaringan advokasi lintas negara, dan yang terakhir, yang keenam, gender dan lingkungan. Adapun sistem penilaian pada mata kuliah gender terdiri dari yang pertama kehadiran 10%, presentasi 10%, kuis 10%, tugas kelompok 10%, UTS 25%, dan UAS 35%. Saya akan menampilkan proses belajar mengajar pada mata kuliah gender dalam hubungan internasional dengan bobot SKS 3 SKS. Adapun sistem pembelajaran dilakukan secara luring atau tatap muka dengan ceramah dan tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Nah, teman-teman, materi hari ini adalah gender dalam HI.
Namun, sebelum kita mulai perkuliahan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, doa akan dipimpin oleh komisaris kelas, Bintang ya, sebagai komisaris kelasnya. Silahkan Bintang. Sebelum belajar kalau kita mulai kerja kita masing-masing, berdoa mulai. Doa selesai. Oke, baik. Nah, sudah ya, setelah berdoa, saya lanjut ke absensi ya. Jadi teman-teman tolong siapkan handphonenya untuk kemudian saya absen. Nah, kita absennya melalui barcode ya, kode QR. Nah, berikut adalah barcode untuk perkuliahan hari ini. Silahkan di-scan teman-teman untuk bukti presensi kehadirannya ya. Oke. Sudah? Nah, sudah. Nah, teman-teman, saya sudah share ya slide saya terkait dengan materi hari ini. Kemudian teman-teman juga bisa sambil ya dibuka untuk e-booknya terkait mata kuliah gender pada hari ini. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas pertemuan kelima, yaitu feminisme dan gerakan perempuan di Indonesia. Nah, sebelum kita membahas terkait feminisme dan gerakan perempuan di Indonesia, nah kita refresh dulu ya ke belakang. Jadi pertemuan kita sebelumnya di pertemuan keempat. Nah, ada yang masih ingat di pertemuan keempat kita membahas apa? Ada yang masih ingat? Teman-teman? Nah, kita membahas berkaitan dengan feminisme ya. Nah, jadi apa itu feminisme? Ada yang tahu apa itu feminisme? Silahkan, David. Feminisme adalah gerakan sosial, politik, dan ideologi yang memperjuangkan kesetaraan gender. Oke, baik. Jadi gerakan politik, sosial, dan ideologi ya, yang memperjuangkan kesetaraan gender. Jadi penting ya kita mempelajari feminisme di materi sebelumnya untuk dikaitkan dengan materi hari ini. Karena materi hari ini kita akan melihat apa saja sih feminisme dan gerakan perempuan di Indonesia yang berkaitan dengan feminisme. Seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman akan melihat kira-kira ada nggak sih gerakan-gerakan perempuan terkait feminisme yang teman-teman ketahui di Indonesia? Sebelumnya pernah nggak sih membaca terkait hal ini? Ada? Misalkan gerakan apa yang teman-teman ketahui? Atau belum pernah sama sekali? Silahkan David. Satu yang saya tahu tuh gerakan perempuan tuh di Indonesia tuh salah satunya itu Gerwani gitu. Oke. Dia tuh gerakan perempuan tuh yang memiliki didorong dan mendorong tuh partisipasi wanita dalam politik. Gitu. Oke, baik. Jadi Gerwani ya, tepat sekali. Jadi memang adanya gerakan wanita Indonesia. Nanti kita juga akan bahas ya di slide kita ini, teman-teman. Nah, gerakan perempuan itu apa sih sebenarnya? Jadi gerakan perempuan ini adalah upaya bersama yang dilakukan oleh perempuan untuk memperjuangkan hak, kesempatan, dan kedudukan yang setara dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya, ataupun politik. Nah, jadi kita sudah membahas juga ya terkait definisi gender sebelumnya, terkait juga perbedaan bagaimana perempuan dan laki-laki kemudian dikonstruksi ya ke dalam masyarakat kita. Nah, teman-teman juga bisa melihat kalau ngomongin gender itu kita bahas masalah apa? Masalah pribadi sebenarnya. Jadi bagaimana sih teman-teman kan di sini beberapa ada yang sudah bekerja juga ya. Bekerja di beberapa perusahaan mungkin seperti itu. Nah, teman-teman lihat bagaimana sih perlakuan perempuan sendiri ataupun perlakuan perusahaan terhadap para perempuan ini. Jadi beberapa itu ada yang cenderung terdiskriminasi. Nah, kita lihat di Indonesia seperti apa. Teman-teman, sebenarnya gerakan perempuan di Indonesia itu fokusnya kepada apa? Kalau kita tilik juga ke materi sebelumnya, kita melihat ya gerakan-gerakan feminisme di luar negeri. Contohnya di Amerika Serikat gitu ya. Fokusnya pada apa? Hak politik mereka, hak pribadi mereka. Tapi berbeda dengan di Indonesia. Di Indonesia ini fokusnya pada apa? Nah, karena kita sejarahnya itu juga terjadi penjajahan ya. Contohnya kita dijajah siapa? Belanda. Kemudian
Jepang. Nah, secara histori itu juga bisa apa ya kita katakan mewakili gitu gerakan-gerakan perempuan yang ada di Indonesia. Nah, terbukti dengan apa? Beberapa hal itu contohnya banyak tokoh-tokoh pahlawan perempuan kan yang ikut berjuang dalam kemerdekaan Indonesia. Jadi di sini gerakan perempuan lebih banyak berorientasi pada kepentingan bangsa daripada secara khusus memperjuangkan identitas perempuan sebagai kelompok yang mengalami ketidakadilan gender seperti itu. Nah, jadi mengapa gerakan perempuan muncul? Kira-kira kenapa gerakan-gerakan perempuan ini muncul? Yang pertama, adanya diskriminasi dalam bentuk pendidikan. Kemudian, adanya budaya patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai pihak yang lebih dominan. Kita tahu adanya manpower gitu ya. Jadi laki-laki selalu dikaitkan dengan politik. Nah, kemudian rendahnya keterlibatan dalam politik. Kita juga sudah bahas ya kuota perempuan ya. Nah, seperti itu. Nah, keterbatasan akses terhadap pekerjaan. Dikarenakan apa? Perempuan itu juga secara biologis ya, itu nanti bisa hamil ketika bekerja gitu kan. Ada cuti melahirkan ya. Nah, kemudian itu juga menghambat ternyata. Menghambat apa? Pekerjaan mereka nanti setelah cuti seperti apa. Nah, itu juga berpengaruh nih pada perempuan. Nah, next ya. Kita lihat gimana sih masa pergerakan gerakan perempuan ini di Indonesia, tapi kita lihat dari segi yang nasionalnya. Nah, yang pertama itu teman-teman tahu kan adanya pahlawan pendidikan seperti itu. Contohnya Raden Ajeng Kartini, kemudian perbaikan hukum perkawinan, peningkatan kesejahteraan perempuan, penghapusan diskriminasi. Nah, ini momentumnya di tahun 1928 ya, dibentuknya Kongres Perempuan Indonesia. Untuk apa? Untuk menyatukan berbagai pemahaman ya, dan memperjuangkan pendidikan dan perbaikan aturan yang merugikan sama perempuan seperti itu. Jadi fokusnya seperti itu secara nasionalnya. Nah, kita next ke periode penjajahan Belanda. Nah, gerakan-gerakan perempuan di masa penjajahan Belanda itu seperti apa kira-kira? Nah, teman-teman, di slide saya ini ada foto. Ada yang kenal nggak sama foto yang ada di slide saya? Mahadeb, siapa? Itu RA Kartini itu Yang tengah? Oke, jadi benar ya, ada Cut Mutia, ada Cut Nyadin, yang satu lagi bukan RA Kartini ya, ada Nyi Ageng Serang. Nah, jadi berbeda ya. Nah, beliau ini adalah pahlawan gitu. Jadi memang gerakan perempuan ini dipelopori apa kan saya jelaskan di awal itu berkaitan dengan perlawanan terhadap kemerdekaan ya. Jadi antara Cut Nyadin dan kemudian Cut Mutia itu memang ikut berperang ya melawan penjajahan Belanda. Nah, itulah contohnya. Kemudian ada juga periode perlawanan melalui pendidikan. Contohnya apa? Teman-teman pernah baca nggak buku Habis Gelap Terbitlah Terang? Nah, itu juga salah satu contoh ya. Jadi surat-surat yang dibukukan dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang itu menggambarkan cita-cita Kartini untuk memajukan kaumnya melalui pendidikan. Jadi pendidikan itu yang nomor 1. Kemudian apalagi? Periode kebangkitan nasional. Nah, ini tahun 1912 ya. Nah, ini ada bantuan dari Budi Utomo. Kemudian terbentuklah organisasi perempuan pertama ya, yang namanya Putri Mardika. Itu juga termasuk ke dalam Kartini Fonds. Nah, kemudian kita masuk ke era pendudukan Jepang. Nah, kalau pendudukan Jepang, gerakan perempuan ini seperti apa? Nah, jadi perempuan-perempuan pada saat itu lebih difokuskan pada kebutuhan dukungan logistik untuk perang. Yang kedua, mengikuti organisasi bentukan Jepang. Yang ketiga, membantu pelayanan kesehatan. Dan yang keempat itu kebutuhan rumah tangga agar tetap mendukung perang. Jadi peran perempuan seperti itu.
di periode pendudukan Jepang. Terus organisasi yang kemarin gimana gitu kan. Nah, organisasi-organisasi yang sudah ada tuh kemudian tidak terlalu masif ya di era pendudukan Jepang tersebut. Nah, kita next ya ke periode Orde Lama. Nah, kira-kira seperti apa? Tadi yang disebutkan sama David gitu. Di Orde Lama ini banyak sekali ternyata organisasi perempuan yang mulai aktif dalam bidang politik. Contohnya apa? Ada kelompok nasionalis, wanita Marhen, ada kelompok agama, Aisyah, kelompok sosialis Gerwani, Perwari, gabungan organisasi wanita. Nah, artinya apa? Perempuan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk berorganisasi. Tetapi ya perjuangan mereka itu masing-masing gitu. Jadi kan nggak fokus di pendidikan aja, tapi masing-masing itu punya idenya sendiri. Gerakan perempuan ini mulai mau dibawa kemana sih? Seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke periode yang Orde Baru. Nah, pada masa ini seperti apa? Teman-teman lihat nggak sih ibu-ibu PKK? Pernah lihat ya? Nah, kemudian selain ibu-ibu PKK itu ada juga ibu-ibu Persit gitu ya. Kemudian ada ibu-ibu Bayangkari. Nah, ini merupakan organisasi perempuan juga yang mulai masif ada di Orde Baru. Kenapa? Karena pemerintah itu lebih mendorong perempuan untuk menjalankan peran sebagai istri dan ibu dibandingkan sebagai aktor politik. Jadi organisasi ini tetap bermanfaat gitu untuk pemerintah. Tapi ya beda, tidak banyak juga organisasi yang lebih fokus terhadap politik. Misalkan organisasi perempuan yang membahas berkaitan dengan konflik di Timur Tengah dan sebagainya. Seperti itu ya. Jadi fokusnya berbeda-beda ya di setiap periode. Fokusnya tuh terkait dengan hak HAM gitu. Dan hak ada tuh ini terkait dengan buruh juga gitu. Dimana ya ini sekarang ini pekerjaannya gajinya tuh antara wanita dan dan laki-laki itu bersenjangan gitu, dan juga berjuang itu juga dalam perlindungan terhadap kekerasan juga terhadap kaum wanita, dan kesetaraan kesempatan dalam pekerjaan salah satunya, yaitu pemberdayaan perempuan. Dan itu juga gimana nih perempuan ini memiliki HAM yang sama gitu dengan laki-laki. Oke. Baik, jadi lebih ke kesetaraan terhadap perempuan dan laki-laki ya, seperti itu. Jadi sebenarnya kalau di era reformasi ini banyak ya organisasi perempuan yang bermunculan, nggak cuma organisasi tapi ada LSM juga teman-teman. Nah contohnya apa? Ada hak perempuan, perlindungan terhadap kekerasan. Teman-teman kalau lihat ada Komnas HAM gitu ya. Kemudian teman-teman lihat ada keterwakilan perempuan dalam politik. Kalau kita lihat ada kuota di parlemen seperti itu. Kemudian kesetaraan dan kesempatan dan pemberdayaan perempuan. Untuk contoh-contohnya itu teman-teman bisa lihat ya, ada Kalyana Mitra, kemudian Solidaritas Perempuan, Yayasan Jurnal Perempuan, Gerakan Perempuan Sadar Pemilu, dan sampai saat ini itu masih banyak lagi gerakan-gerakan yang memang mendukung pemikiran perempuan itu lebih baik lagi. Kemudian agar perempuan itu tidak termarginalkan seperti itu. Jadi kan kalau kita ngomongin gender ini kan sebenarnya kita tidak mendiskreditkan laki-laki ya. Kita bukan malah menyebutkan bahwasannya laki-laki itu tidak boleh ada haknya atau perempuan itu selalu tertindas, tidak seperti itu. Tapi kita ingin melihat bagaimana antara laki-laki dan perempuan ini mulai bisa setara seperti itu. Misalkan contohnya ya, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan perempuan dengan syarat-syarat tertentu. Beberapa studi kasus yaitu ketika perempuan sudah melahirkan, kemudian cuti, beberapa itu tidak dipekerjakan lagi. Nah, ada juga kan teman-teman bercerita bahwasannya di beberapa tempat teman-teman bekerja, kalau yang laki-laki itu lebih cepat naik pangkat ataupun jabatannya dibandingkan dengan perempuan. Jadi permasalahannya ini ada di mana gitu. Tapi kan memang kalau kita lihat dari background Indonesia ini memang dari perlawanan terhadap
kemerdekaan. Nah, sekarang mulailah digencarkan bagaimana hak-hak perempuan itu agar terpenuhi. Jadi gender itu baik laki-laki dan perempuan itu kita bahas gitu. Tapi fokusnya memang adanya diskriminasi ya terkait dengan kaum perempuan yang sampai sekarang belum setara ya. Kita lihat aja kuota di parlemen juga masih belum mencukupi walaupun sudah 20% ya, tapi belum banyak perempuan yang tertarik dalam bidang politik. Nah, itu juga harus lebih diedukasi lagi kan. Nah, kemudian gerakan perempuan di Indonesia ini memang berkembang ya seiring perubahan sosial gitu. Jadi politik dan pengaruh internasional. Jadi awalnya gerakan ini menjadi bagian dari perjuangan nasional, kemudian saat ini berkembang menjadi gerakan yang lebih fokus pada kesetaraan gender, hak perempuan dan partisipasi dalam kehidupan publik. Tapi meskipun memiliki beragam pendekatan dan ideologi, seluruh gerakan tersebut berkontribusi dalam memperluas kesempatan perempuan untuk berpartisipasi secara setara dalam pembangunan politik dan kehidupan masyarakat. Nah, jadi intinya yang kita pelajari hari ini adalah bagaimana sih gerakan-gerakan perempuan tersebut mulai beradaptasi dengan kondisi yang saat ini ya. Mulai dari eranya penjajahan sampai dengan era reformasi seperti itu. Baik, sebelum saya akhiri kelas ini, jika ada mahasiswa yang ingin bertanya, saya persilahkan. Oke, Cindy ya. Oke. Silahkan Cindy. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Miss. Di sini saya mau bertanya, dengan berkembangnya zaman pada saat ini dan sudah banyak aktivis feminisme, menurut Miss bagaimana pendapat Miss tentang lelaki yang menganggap bahwasanya perempuan itu lemah dan tidak bisa apa-apa gitu. Misalnya adakah jurnal yang masih seperti itu atau mungkin di lingkungan-lingkungan gitu, menurut Miss apakah masih ada yang seperti itu gitu, Miss? Oke, baik. Jadi pertanyaannya sudah baik ya. Jadi berkaitan dengan apakah saat ini kan sudah banyak aktivis perempuan gitu. Nah, apakah sekarang masih banyak masyarakat yang menganggap bahwasannya adanya patriarki seperti itu hal yang biasa dan sebagainya. Nah, jadi gini, kalau misalkan kita lihat dari periode yang sudah saya jelaskan tadi, kan ada era-era yang menekankan pada ibuisme dan sebagainya. Nah, tidak bisa kita pungkiri juga kalau Indonesia sendiri kan memang fokusnya di penjajahan dan manpower itu selalu ada. Nah, kalau patriarki ini memang tidak bisa dihilangkan, apalagi dengan kondisi Indonesia gitu. Nah, kecuali kalau kita mengarah ke daerah tertentu, contohnya di Padang, yang memang mereka itu matrilinear seperti itu. Nah, tapi kalau beberapa kasus itu memang fokusnya anak laki-laki itu lebih dominan ya dibandingkan dengan perempuan. Tapi ya balik lagi gitu, karena kan konteksnya ini ke ranah yang subjektif. Nah, kalau misalkan budaya patriarki itu mengakar dan tidak bisa dikendalikan, itu yang memang berbahaya. Cuman kan bergantung pada penerimaan kondisi orang tersebut yang berinteraksi ataupun masyarakat di sekitarnya. Karena kan kita harus tetap menghormati ya. Baik, Miss. Kira-kira jelas jawaban Jelas, Miss. saya. Terima kasih, Oke. Miss. Untuk yang kedua, David ya tadi. Dari penjelasan Miss itu yang menjelaskan gerakan-gerakan wanita di setiap periode, dari periode penjajahan Belanda hingga sampai periode reformasi saat ini. Itu apakah gerakan-gerakan wanita tersebut sudah dapat mewujudkan kesetaraan gender jika dibandingkan oleh negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Jerman? Oke, baik. Pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi berkaitan dengan kalau kita sudah mempelajari gerakan-gerakan perempuan yang ada di Indonesia ya, dari era penjajahan sampai reformasi hingga sekarang. Nah, apakah gerakan-gerakan tersebut bisa mengcover gitu ya, atau sudah setara dengan negara maju seperti Jerman tadi studi kasusnya. Nah, kita lihat dulu negara-negara di Eropa seperti apa. Jadi beberapa negara tersebut itu lebih frontal ya. Kita lihat sejarahnya juga, kalau mereka itu
awalnya kan memang pembebasan terhadap hak asasi manusianya. Kalau di kita kan fokusnya pada pembebasan dan kemerdekaan gitu. Nah, untuk saat ini lebih maju itu ya pasti kalau gender itu di negara Eropanya ataupun yang David sebutkan tadi contohnya Jerman. Kenapa? Beberapa kebijakan itu memang sudah kuat di sana. Contohnya misalkan di beberapa negara Eropa itu sudah ada namanya cuti melahirkan. Cuti melahirkan itu nggak hanya untuk perempuan, tetapi ada untuk pria. Kemudian apalagi alat transportasi, moda transportasi itu juga sudah didesain berkaitan dengan ramah terhadap perempuan dan disabilitas. Kemudian apalagi kebijakan-kebijakan yang mengarah perempuan itu memang sangat banyak di sana gitu ya. Nah, terhadap di beberapa studi kasus itu di negara Eropa juga ada salah satu tuh presidennya yang perempuan gitu. Jadi kalau di Indonesia seperti apa? Di Indonesia memang sudah ada, tapi yang saya jelaskan tadi untuk kuota perempuan di parlemen saja belum tercukupi. Nah, itu mungkin akan tercukupi ya. Cuman tidak saat ini, tapi memang akan digencarkan lagi ya sama pemerintah ataupun teman-teman nanti ketika teman-teman sudah lulus gitu ya, tertarik untuk terjun ke dalam dunia politik. Nah, itu bisa menjadi salah satu alternatif ya, karena kan teman-teman tahu bagaimana kuota perempuan di parlemen sendiri. Seperti itu. Cukup jelas, David? Jelas, Miss. Terima kasih atas jawabannya, Miss. Baik, terima kasih. Nah, teman-teman, sebelum saya akhiri perkuliahan hari ini, jadi saya akan memberikan tugas ya ke teman-teman. Nah, tolong tugasnya dicatat ya. Nah, jadi tugasnya itu, teman-teman silahkan membuat ringkasan materi terkait hal-hal yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Nah, jadi dalam bentuk esai bisa ya. Jadi terkait materi yang sudah saya sampaikan, teman-teman buat aja ke dalam bentuk esai. Kemudian nanti untuk uploadnya, teman-teman uploadnya di Siakat aja ya. Nanti saya buatkan untuk link penguploadannya. Jadi tugasnya itu dikumpul sebelum jam 12 malam ya. Seperti itu hari ini ya teman-teman. Nah, baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya mau satu orang deh untuk menyimpulkan hasil dari diskusi kita pada hari ini. Seperti yang baru tadi kita dengar, kalau gerakan perempuan itu adalah upaya bersama perempuan untuk memperjuangkan hak, kesempatan, dan juga kehidupan sosial. Begitu juga di zaman sekarang ini, tapi untuk saat ini itu mungkin lebih tepatnya perempuan itu lebih memperjuangkan ada ketidakadilan gender mereka, terlebih pada pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, dan juga kalau kita lihat tadi seperti yang Miss jelaskan bahwa sebenarnya gerakan perempuan itu sudah lama berdiri ya. Dari awal itu adanya dimulai dari perjuangan Ibu kita Kartini untuk memperjuangkan pendidikan kita. Kalau sebenarnya perjuangan perempuan ini atau perjuangan perempuan ini sebenarnya bukan hanya berdasarkan pada politik atau nasional, tapi lebih fokus pada memperjuangkan hak mereka untuk bisa mendapatkan keadilan, Miss. Keadilan, Miss. Oke, baik. Terima kasih, Alfian. Nah, dengan kesimpulan dari Alfian tadi, maka berakhirlah perkuliahan gender dalam HI kita pada hari ini. Untuk itu, saya tutup perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.